Pendidikan merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang, apapun kondisinya dan dimanapun tempatnya, proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan asalkan ada kemauan dan semangat yang tinggi. Apalagi saat ini di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, sehingga kegiatan pembelajaran secara normal tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya, Heri Susanto Mamuaya, SPDMM, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Mojokerto, mempresentasikan karya tulis dalam lomba penyusunan best practice dengan tema pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Judul best practice saya adalah mengajar di masa pandemi dengan menggunakan karya kreatif guru sebagai virus positif pembelajaran inovatif. Sebagai abstraksi best practice, seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan pembelajaran menjadi terganggu. Dan karena pendidikan harus tetap berjalan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Guru dan siswa diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif tanpa ada rasa beban dengan situasi ini. Dan guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif demi kenyamanan dan kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Dalam penulisan best practice ini, saya menjelaskan tentang bagaimana mengajar dengan karya kreatif guru sebagai pilihan untuk pembelajaran yang inovatif di masa pandemi COVID-19, baik dalam pembelajaran jarak jauh maupun dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga di akhir cerita, tujuan penulisan best practice ini yaitu mengajar dengan menggunakan karya kreatif guru sebagai virus positif dalam pembelajaran inovatif bisa tercapai. Sebagai rumusan masalah, berdasarkan latar belakang permasalahan tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yang saya ajukan dalam best practice ini adalah: yang pertama, bagaimana mengajar di masa pandemi menggunakan karya kreatif guru sebagai virus positif pembelajaran inovatif. Kedua, apa dampak positif dalam mengajar menggunakan karya kreatif guru. Ketiga, bagaimana virus positif penggunaan karya kreatif guru dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana permasalahan dalam menggunakan karya kreatif guru. Ada beberapa tujuan yang saya rumuskan dalam best practice ini, yaitu 1. Mendeskripsikan tentang mengajar di masa pandemi menggunakan karya kreatif guru sebagai virus positif pembelajaran inovatif. 2. Mengetahui dampak positif dalam mengajar menggunakan karya kreatif guru. 3. Mengetahui tentang virus positif penggunaan karya kreatif guru dalam pembelajaran. 4. Menggunakan permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan karya kreatif guru dalam pembelajaran inovatif. Dalam riset yang telah tertuang dalam best practice ini, ada beberapa manfaat yang saya harapkan. Yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu 1. Penggunaan karya kreatif guru bisa meningkatkan semangat belajar siswa di masa pandemi. 2. Penggunaan karya kreatif guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang maksimal. 3. Model pembelajaran ini bisa menjadi solusi buat siswa dalam pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, manfaat bagi guru. 1. Hasil research ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. 2. Memotivasi guru untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang sangat berguna bagi stakeholder di bidang pendidikan. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. 1. Hasil research ini bisa menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Sekolah dapat mendukung guru untuk menciptakan karya kreatif yang lebih bervariasi dan menarik lagi ke depannya. Kajian pustaka sebagai acuan dalam menuangkan pemikiran dalam penulisan best practice ini adalah: 1. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 2. Karya kreatif. 3. Virus positif. 4. Pembelajaran inovatif. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan best practice ini adalah: yang pertama, prosedur dalam melaksanakan penelitian, yaitu perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut, serta hasil. Yang kedua, instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah handphone, laptop, dokumen perencanaan, foto kegiatan, angket dan kuesioner, catatan hasil pengamatan, dan dokumen hasil belajar siswa. Bagaimana cara pemecahan masalah yang saya gunakan? Yang pertama, kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan karya kreatif guru berupa aplikasi pembelajaran satu pintu, yaitu Google Classroom untuk mengakses video pembelajaran melalui media sosial YouTube, TikTok, dan Instagram, serta penjelasan materi pembelajaran secara tertulis dan lengkap melalui Google Sites. Selanjutnya, untuk mengirim tugas secara online, kehadiran siswa, serta penilaian dengan menggunakan Google Forms, dan sebagai ruang komunikasi antara guru dan siswa dengan menggunakan WhatsApp dan Zoom Meeting. Yang kedua, menindaklanjuti hasil dari kegiatan belajar dan mengajar selama masa pandemi dengan menggunakan karya kreatif guru dan mengevaluasi permasalahan dalam penerapan metode pembelajaran tersebut. Yang ketiga, komunikasi dan sharing dengan guru mata pelajaran melalui KKG, koordinasi dengan guru dan wali kelas, dan mendokumentasikan hasil pemecahan masalah sebagai forum evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di masa pandemi dengan menggunakan karya kreatif guru dalam pembelajaran inovatif. Pembahasan berikutnya dalam best practice ini adalah tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, keadaan awal.
yaitu 1. Kebijakan pemerintah, 2. Karya kreatif guru yang dipersiapkan, 3. Penggunaan karya kreatif guru, 4. Jadwal pembelajaran, 5. Platform media sosial. Yang kedua, proses pembelajaran. 1. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan karya kreatif guru selama 1 jam. 2. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan karya kreatif guru selama 30 menit di sekolah. Yang ketiga, hasil pelaksanaan program. Berdasarkan atas berbagai upaya untuk menyajikan pembelajaran terbaik dengan menggunakan karya kreatif guru yang inovatif, maka baik guru maupun siswa mendapatkan suatu hasil yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Karena meskipun kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka terbatas, mereka bisa mendapatkan semua materi pelajaran hingga melaksanakan penilaian dengan lancar dan berhasil dengan nilai yang memuaskan. Pada bab terakhir dalam best practice ini, bisa saya tarik kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa penggunaan karya kreatif guru bisa menjadi virus positif bagi guru, siswa, warga sekolah, dan masyarakat umum, serta bisa meningkatkan semangat belajar siswa dengan pencapaian hasil yang memuaskan. Selain itu, juga didapatkan hasil yang positif yang kita dapat terapkan dalam pembelajaran inovatif. Yang kedua, rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah saya uraikan tersebut, maka best practice ini bisa sebagai rekomendasi untuk guru dan peneliti berikutnya agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik, kreatif, efektif, efisien, nyaman, dan inovatif. Serta diharapkan peneliti-peneliti berikutnya bisa lebih meminimalisir kendala-kendala dan kekurangan yang terjadi hingga membuat karya kreatif guru semakin sempurna. Daftar pustaka sebagai acuan pemikiran dalam best practice ini adalah 1. Buku yang ditulis oleh Richard Arens pada tahun 2013 yang berjudul Belajar untuk Mengajar dengan penerbit Salemba Humanika, Jakarta. Yang kedua, buku yang ditulis oleh R.B. Dahar pada tahun 1989 yang berjudul Teori-Teori Belajar dengan penerbit Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan Jakarta. Yang ketiga, buku yang ditulis oleh R.H. Ennis pada tahun 1996 yang berjudul Critical Thinking dengan penerbit Prentice Hall Inc., New Jersey. Yang keempat, buku yang ditulis oleh Bruce Joyce dan Marsha Will pada tahun 2000 yang berjudul Models of Teaching dengan penerbit Prentice Hall Inc., Eaglewood Cliff, New Jersey. Beberapa lampiran dalam best practice ini adalah 1. Foto kegiatan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. 2. Surat perintah tugas. 3. Kartu tanda anggota PGRI. 4. Surat pernyataan keaslian karya. 5. Lembar pengesahan. Demikianlah presentasi saya dalam karya tulis best practice dengan judul Mengajar di Masa Pandemi Menggunakan Karya Kreatif Guru sebagai Virus Positif Pembelajaran Inovatif. Saya, Heri Susanto Mamuaya, SPD MM, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Mojokerto, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga best practice ini bisa memberikan sedikit manfaat dan kontribusi buat semua. Salam pendidikan, selalu tebarkan virus positif untuk kehidupan inovatif. Selamat Hari Guru dan Viva Indonesia!